Oke, selamat malam, salam sehat sejahtera, selamat berbuka puasa dan traweh bagi yang merayakan Ramadan. Malam hari ini Kolokium MFI akan membincang tentang filsafat pendidikan komunikasi di masa pembelajaran jarak jauh, peluang atau ancaman. Latar belakangnya seperti berikut. Dunia pendidikan global kita tahu diguncang oleh digitalisasi dan pandemi COVID-19. Pembelajaran jarak jauh, belajar daring adalah mantra-mantra baru ya untuk proses belajar mengajar, menggantikan proses interaksi di ruang kelas, menggantikan proses tatap muka secara langsung. Kita para pendidik, termasuk di sini guru dan orang tua, dan juga peserta didik, mau tidak mau harus beradaptasi dengan situasi kelaziman baru. Kita beradaptasi tentu dengan susah payah penuh perjuangan. Hal itu juga disadari oleh seorang tokoh pendidikan kritis terkemuka, Henry Zero, dalam bukunya yang terbaru Race Politics and Pandemic Pedagogy, Education in a Time of Crisis, terbitan Drury Academic 2021, beliau menyatakan bahwa munculnya krisis COVID-19 itu artinya juga sekaligus krisis pendidikan. Di dalam peristiwa ini orang mulai berpikir kembali tentang sifat dasar politik dan kekuasaan, dan sekaligus krisis ini menandakan keruntuhan ekonomi, mengungkapkan tingkat kemiskinan dan penderitaan massal yang sebelumnya tersembunyi di bawah retorika kapitalisme liberal. Singkat kata, pendidikan itu jadi tersandra. Mengapa? Para guru diminta mempertaruhkan nyawa mereka dan nyawa siswa atau peserta didik guna menjaga roda perekonomian tetap bergulir. Mereka tentu menafikan mau tidak mau peringatan dari para ahli kesehatan. Kita tahu bahwa krisis COVID ini menghasilkan ketidakpastian, fragmentasi, keputusasaan, firasat buruk tentang masa depan. Kepastian digantikan ketakutan bersama. Padahal kalau salah satu tujuan pendidikan itu membebaskan manusia dari kelindahan trimatra ketakutan, kebodohan, kemiskinan, COVID ini justru membawa gerbong pendidikan semakin mendekati jurang keputusasaan. Maka seperti yang disampaikan oleh Henry Zero, pedagogi pandemi, bekerja secara tidak sadar sebagai mode afektif dari sabotase diri yang melegitimasi bahasa kebencian dalam percakapan sehari-hari. Dalam konteks di dunia pendidikan di Amerika khususnya, ada upaya merendahkan orang kulit berwarna, mempromosikan kesembronoan lewat budaya selebritas di mana-mana dengan adanya sosial media dan seterusnya. Dan ini menghasilkan serangkaian praktik pedagogis otoriter yang berfungsi mengeksploitasi, mendominasi, dan mendepolitisasi kita. Ada lawannya dari pedagogi ketakutan pandemi ini, yaitu pedagogi kritis. Pedagogi kritis bukan menganalisis keadaan status quo dan inventarisasi masalah, namun juga gugus praktik pemberdayaan yang berkelanjutan, suatu kondisio sine qua non bagi perubahan sosial, dan upaya transformatif tentang cara orang memandang diri mereka sendiri dan orang lain untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu menjadi generasi yang cerdas berkarakter. Kalimat yang terakhir ini bukan dari Henry Zero, namun diungkapkan oleh Dr. Ririt Junior yang dalam kesempatan kolokium malam hari ini akan menyulam analisis teoretis tentang pedagogi kritis sekaligus mengomunikasikan sejumlah rancang kebijakan, strategi dan upaya kontekstual untuk menunjukkan arah optimalisasi pembelajaran jarak jauh pada era kelaziman baru guna mencapai hasil didik yang berkarakter. Berikut saya sampaikan sedikit profil singkat dari pembicara kita malam hari ini. Dr. Ririt Junior, sarjana sosial magister humaniora, terlahir 25 Juni dan menyelesaikan pendidikan doktor di Universitas Gadjah Mada 11 tahun yang lalu. Beliau juga pernah mendapatkan fellowship Radboud University Nijmegen di Belanda, dan beliau mengikuti PPRA 48 Lemhanas RI tahun 2012. Mbak Ririt, demikian saya mengenalnya, sudah menerbitkan puluhan publikasi, artikel, buku, pamflet, kertas kerja, dan juga termasuk studi untuk kebijakan. Salah satunya Harmony in Diversity, A Portrait of Ethnicity in West Kalimantan, mendapatkan sertifikat HAKI dari Kemenkumham dengan adanya pameran tunggal fotografi, dan itu diselenggarakan di Bentara Budaya beberapa tahun yang lalu. Jadi beliau juga sekaligus menyukai hobi fotografi ya. Mbak Ririt adalah istri dan ibu dari 2 orang anak, memilih berkarir sebagai seorang akademisi, dan sekarang berstatus sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila, Jakarta.
Demikian perkenalan singkat saya tentang topik dan pembicara malam hari ini. Saya Hendar Putranto akan menjadi moderator Anda, dan Mbak Ririt kami berikan waktu 45 menit sampai maksimal 60 menit untuk berbicara, menyampaikan pandangan, dan nanti kita siap diskusi selama 50 menit. Silakan Mbak Ririt, mari teman-teman kita menyimak dan berpartisipasi. Terima kasih Mas Hendar atas prolog dan perkenalannya. Kesempatan yang diberikan kepada saya merupakan sesuatu yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat semuanya. Kesempatan hari ini yang terhormat para senior, pendiri MFI, moderator, dan seluruh rekan-rekan partisipan yang kami kasihi. Diskusi ilmiah dengan para ilmuwan di sini dan filsuf-filsuf handal ya. Saya sebenarnya sedikit minder ya ada di sini dengan para senior dan ilmuwan pendiri MFI ini, karena di dalam forum ini menjadi suatu penghormatan juga bagi saya untuk bisa sharing, dan pada kesempatan ini nanti mungkin ada diskusi, dan saya ingin mencoba untuk memberi sedikit kegelisahan akademis yang ya saya gelisah kok di omong-omong, kok di sharing gitu ya. Tujuannya di dalam forum diskusi ini dengan para ilmuwan profesional di sini, para filsuf-filsuf senior yang kami hormati, mungkin bisa memberikan sumbangan pemikiran, theoretical framework, dan conceptual framework yang nantinya bisa menjadi sumbang saran pemikiran bagi pemangku kebijakan kita, walaupun nanti prolognya dari tokoh yang disebutkan oleh Mas Hendar tadi, Henry Giroux tadi, dia berbicara tentang konteks di Amerika sana, tetapi apakah itu bisa juga masuk atau diadaptasi atau mungkin diadopsi di bangsa kita? Mari kita lihat, nanti mungkin ada pemikiran-pemikiran, diskusi-diskusi ilmiah, yang diskusi ini tidak hanya kita beradu argumen karena untuk ide dan teoretikal yang harus ditabrak-tabrakkan, tetapi apakah itu mampu diimplementasikan di bangsa kita? Itu yang harapan saya di forum ini, saya bisa nantinya lebih kaya. Sekali lagi saya sampaikan keterbatasan saya berkaitan dengan filsafat ilmu atau ilmu filsafat yang sebenarnya saya dulu itu merindukan diterima di Fakultas Ilmu Filsafat gitu. Saya mendaftar UMPTN 2 kali, ambilnya dengan filsafat, tapi saya tidak pernah diterima di situ. Saya jadi gagal untuk bisa masuk di Fakultas Ilmu Filsafat. Ya, mungkin di sini ada senior-senior yang bisa membantu saya memberikan kontribusi pemikirannya. Kita bisa mulai dengan, mungkin saya izin share screen, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, untuk saya membagikan paparan saya. Izin, apakah sudah bisa terlihat? Saya udah bisa lihat, Mbak. Okay. Silakan, Mbak. Oke. Terima kasih. Nah, pada kesempatan ini saya memformulasikan judul Filsafat Komunikasi Pendidikan di masa PJJ, peluang atau ancaman. Peluang atau ancaman ini, kalau kita sebagai bangsa yang optimis selalu berkata, mari, ayo kita bisa. Tetapi apakah kita juga bisa menelisik ke belakang berkaitan tentang budaya dan karakter belajar masyarakat di Indonesia? Yang itu juga mungkin bisa kita lihat nantinya dengan belanja masalah dan data-data yang saya sampaikan dari forum diskusi terbatas atau rapat terbatas kami yang sudah kami lakukan dengan stakeholder dan para pemangku kebijakan.
kebenaran yang lahir melalui kesepakatan untuk menyepakati hal-hal baru bukanlah kebenaran yang disepakati kepada kita oleh logika eksperimen-eksperimen penting yang dapat ditawar menurut Colin 1994. Nah, sebenarnya diskusi ini mengarah kemana? Apa sih yang akan kita bahas? Yaitu berkaitan tentang dinamika apa yang terjadi di bangsa kita. Kemudian landasan konstitusi dan norma-norma apa yang mungkin menjadi fondasi atau pijakan di dalam kita melakukan proses pendidikan dan proses belajar mengajar di tempat kita. Kemudian dialektika struktural dan agensinya bagaimana, kemudian disposisi yang memungkinkan dalam dinamika ini tidak hanya persoalan individunya, tetapi juga menjadi sebuah persoalan kolektif. Dan siklis yang kelima, saya berbicara siklus karena ini akan berputar terus dalam kehidupan nyata atau dinamika nantinya di lapangan ya. Jadi siklus inilah yang kita diskusikan nanti. Jadi awal dari paparan saya menjelaskan seperti ini. Kemudian tawaran kolaborasi atau implementasi kebijakan, strategi, dan upaya mengatasi ini, harapan saya di poin 5 ini, kolaborasi dan implementasi ini, eksekusi atau upaya mengatasinya dari theoretical framework yang mungkin di dalam forum ilmiah para filsuf-filsuf ilmuwan profesional di sini bisa memberikan sumbangan pemikiran. Oh, mungkin dari teorinya si Bapak X atau tokoh siapa bisa memberikan kontribusi. Bisa enggak? Itu dieksekusi secara praktis di dalam kenyataan kita berbangsa dan bernegara di sini. Mungkin memberikan kontribusi pemikiran kecil yang applicable. Mungkin saya terlalu naif juga kadang-kadang itu punya pikiran, oh kayaknya kalau di sana, di negara sana bisa mengimplementasikan belajar mandiri. Tetapi kenyataannya di bangsa kita kalau belajar mandiri itu masih banyak dinamikanya dan problematikanya itu sangat-sangat kompleks. Bahkan beberapa hari yang lalu saya dilaporin oleh mahasiswa dan saya juga dulunya guru. Saya guru juga dulunya sama istrinya Mas Endar, Mbak Ruth itu di Sekolah Jenius yang didirikan oleh Profesor Yohanes Surya itu. Saya guru juga sama beliau di sana. Itu juga memiliki kegelisahan tersendiri. Bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang dinamis ya, yang tidak tidak seragam, tidak diseragamkan terus gitu. Harus begini, kenyataannya begini, nanti bertabrakan dengan birokrasi, bertabrakan dengan administrasi. Sehingga saat membuat kebijakan, strategi, dan upaya harus berpikir secara komprehensif, integral, dan holistik. Apakah ini bisa diimplementasikan oleh seluruh lapisan masyarakat gitu, bukan hanya di tataran pemangku kebijakan. Yes, oke, ACC launching, disebarkan kebijakannya, boleh, semuanya harus melakukan, diterapkan seperti ini. Praktiknya seperti apa? Mari nanti kita bisa berdiskusi di sini, saran masukan dari para senior, saya harapkan bisa memberikan kontribusi dalam nantinya akan saya buat tulisan yang lebih detail dan naskah kebijakan mungkin ya, jika nanti diminta kembali untuk memperbaiki naskah ini. Nah, dari seperti yang diungkapkan oleh moderator tadi, dari pandangan atau pemikiran Henry Giraud dalam buku Res Politik Pandemi Pedagogik ini, saya memformulasikan dan menyaring menjadi 12 poin untuk menjadikan pendidikan kita ini sebagai suatu
Maaf. Pandangan pedagogi kritis. Nah, hal itu bisa berkaitan tentang menyediakan kapasitas pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan orang itu bisa berbicara, menulis, bertindak dari posisi agensi dan pemberdayaan. Dan yang kedua, memberikan energi kepada individu untuk berpikir secara kreatif, sehingga mereka dapat bertindak secara berbeda. Nah, ini contoh mereka ya, contoh di negaranya yang diteliti oleh Giro, pemberontakan massal saat ini terhadap rasisme, ketidaksetaraan, ketidakadilan, telah menerima tugas pedagogis untuk meneliti mode agensinya bagaimana, identitasnya bagaimana, nilai-nilai yang telah dihapus dari naskah hak-hak ekonomi, politik, dan pribadinya bagaimana. Nah, apakah energi kepada individu untuk berpikir secara kreatif ini, dan termasuk nilai-nilai yang telah dihapuskan ini, jika di Indonesia itu seperti apa sih? Saya itu kebayang untuk apakah ini bisa diadaptasi, ya bukan diadopsi, tapi diadaptasikan untuk di kita gitu. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, menggunakannya untuk melewati saluran komunikasi dialog tradisional. Berbicara langsung kepada para pengikutnya dan menghasilkan gema kebencian atau kebaikan yang tak tertandingi dalam hal ini mengalir dari tingkat kekuasaan tertinggi. Nah, berarti pemangku kebijakan kah? Ataukah pemerintahan kah? Atau pembuat naskah kebijakan bagian legislatif kah? Nah, ini juga mari kita diskusikan bersama untuk kita memberikan jalan keluar praktis dari teoretikal yang kita pelajari. Nah, kemudian agensi, pengetahuan, keinginan, dan nilai yang diperjuangkan. Sebenarnya nilai-nilai yang kita perjuangkan itu apa? Nah, ini nanti akan berkaitan dengan bagaimana pemangku kebijakan melalui Kementerian Pendidikan kita itu membuat nilai-nilai yang harus diperjuangkan di dalam pendidikan cerdas berkarakter itu seperti apa. Sehingga ide, praktik, dan keinginan pedagogis basis bekerja melalui beragam platform media dan aparatus budaya, arus utama, dan sayap kanan sebagai dalam berbagai cara untuk dapat dicapai ya. Kemudian yang kelima, ruang pedagogik pandemi, yaitu sistem pengetahuan, ide, nilai, dan keinginan. Nah, ini nanti saya coba untuk tarik benang merahnya dengan 7 unsur kebudayaannya si Kuncaraningrat gitu loh. Kita langsung menariknya, oh dia punya ini, tapi bangsaku punya apa ini gitu. Yaitu sistem nilai, ide, gagasan, dan semuanya ini Kuncaraningrat punya 7 unsur kebudayaan ini, misalnya seperti itu. Nah, kemudian praktik pedagogis ini diproduksi di tempat kerja dan jalur budaya yang berfungsi secara ideologis dan politis. Untuk apa? Mengobjektivasi seseorang. Kalau di dalam konstruktivis si Burger Lukman dia berbicara tentang eksternalisasi, internalisasi, dan objektivasi. Apakah objektivasinya ini untuk mempromosikan tontonan kekerasan dalam tanda kutip, mendukung konsumerisme sebagai satu-satunya cara hidup yang layak, atau dengan cara pendidikan yang seperti ini itu attitude dan budi pekerti dan akhlak itu, nasionalisme juga itu bagaimana melegitimasi itu kah atau bagaimana? Nah, banyak poin di sini yang sangat akhirnya menggugah saya kembali. Oh, saya memahami dan menggelisahkan ini dan membutuhkan saran masukan kontribusi di forum ini. Kemudian yang ketujuh, pedagogik yang muncul di tengah wabah ini sebenarnya juga merupakan ketidaktahuan, baik sebagai ketidaktahuan pengetahuan maupun keengganan untuk mengetahui. Enggan untuk mengetahui sebagai prinsip fundamental politik yang dengan kecenderungan bisa menghapus segala sesuatu yang penting. I don't care, bodo amat lah gitu. Jadi sebenarnya itu penting, urgent, harus diselesaikan atau diantisipasi, tapi sudahlah dengan kondisi yang seperti ini gitu ya.
Karena masih banyak juga yang mereka sangat complicated kehidupannya, ya. Kemudian apakah di poin yang ke-8 praktek pedagogis otoriter yang berfungsi untuk mengeksploitasi, mendominasi dan mendepolitisasi juga bisa diimplementasikan di bangsa kita, sehingga di poin ke-9 istilahnya Giraud mengatakan kabut pandemi, amnesia sosial dan sejarah. Lupa. Batas-batas moral itu menghilang. Nah, ini yang saya sampaikan, batas-batas moral itu menghilang. Saya kebetulan sempat mengajar juga nilai-nilai Pancasila, bagaimana mengimplementasikan itu. Sehingga menjadi sebuah fondasi, batas-batas nilai atau norma-norma yang ada yang seperti diungkapkan oleh moderator tadi. Di bangsa kita, orang menjadi lebih menerima tindakan kekejaman ekstrim, rela tunduk pada mesin propaganda yang meremehkan gagasan tentang kebenaran dan memandang kritik yang layak atas kekuasaan dan berita palsu. Sehingga berita hoax itu menyebar luas. Sehingga akhirnya kita berbondong-bondong untuk membuat sebuah literasi media gitu. Karena hilangnya tadi, batas-batas moral tadi, yang menyebarkan semuanya. Kemudian yang ke-10, pedagogi kritis ini memperlihatkan perjuangan atas ruang publik, di mana pribadi, kehidupan pribadi, kehidupan sehari-hari pribadi seseorang, ya, diselaraskan dengan narasi, identitas, praktek budaya, dan nilai-nilai politik tertentu. Kalau mau menarik ke hal-hal yang lebih spesifik, tentu akan memerlukan diskusi yang amat panjang dan nanti tidak mengerucut kepada pedagogi yang merupakan perancang penting bagi interaksi sosial dan dasar dari ruang publik ini. Gitu. Nah, kenapa? Karena kami juga ingin melihat dan memahami bagaimana sih sebenarnya belajar dan bagaimana bertindak sebagai agent individu dan sosial. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan bagaimana individu belajar berpikir kritis, tapi juga bagaimana mengatasi rasa tanggung jawab individu dan sosial. Kalau bahasanya undang-undang, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mungkin itu ya. Cuman kan, apakah ini sudah menginternalisasi di dalam diri pribadi makin pribadi untuk kita berpikir, berbicara, dan bertindak sebagai warga negara Indonesia gitu. Nah, kemudian masalah di sini adalah pertanyaan politik tentang apa arti bertanggung jawab kalau begitu atas tindakan seseorang sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menjadi warga negara yang terlibat dan dapat memperluas dan memperdalam kemungkinan kehidupan publik yang demokratis. Nah, sehingga di poin ke-12-nya Giraud menjelaskan berkaitan tentang agensi manusia tidak dapat dipisahkan dari budaya formatif dan praktik pedagogis yang menciptakan kemungkinan warga negara dimobilisasi dari perubahan radikal. Nah, dengan demikian, pemikiran kritis ini bukan hanya keadaan pikiran, tetapi praktik pemberdayaan. Nah, ini merupakan prasyarat untuk perubahan sosial dan pedagogik menjadi sangat penting dalam mengubah cara pandang, cara orang memandang diri mereka sendiri dan orang lain untuk kepentingan yang lebih besar. Dari 12 poin pedagogi di atas dapat menjadi diskusi tersendiri dalam volume yang berbeda nantinya, sehingga saya membutuhkan sumbangan pemikiran dari audiens di sini dalam forum ini untuk diberi kontribusi sumbangan ilmiah ya dari para ilmuwan profesional yang mungkin bisa memberikan
ide-ide kreatifnya, di mana sebenarnya Colin mengatakan bahwa ilmu itu bukan profesi yang dapat mengurangi beban pembuatan keputusan politik, legal, moral, dan teknologi dari pundak kita, tetapi ilmu hanya menawarkan nasihat terbaik yang kita miliki. Nah, demikian landasan filosofis dari diskusi kita. Saya mencoba membuat alur pikir atau pola pikir ya. Kalau dulu saya pendidikan itu saya selalu diajari untuk membuat alur pikir dan pola pikir yang berdasarkan konstitusi. Paradigma nasionalnya tentunya Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita yang tahun nomor 20 tahun 2003, kemudian Permendikbud nomor 50, nomor 109, nomor 119, bahkan ada surat edaran untuk, saya belum catatkan di sini, surat edaran untuk pembelajaran online daring yang diwajibkan waktu awal-awal pandemi, yaitu nomor 15 ya, tahun 2000. Nah, kemudian surat edaran Kemendikbud nomor 4 juga, dan surat Mendikbud yang nomor 46269 ini. Nah, dari paradigma nasional ini saya mencoba melihat sebenarnya kondisi normal bangsa kita itu seperti apa, kemudian ada persoalan-persoalan apa, yaitu persoalan PJJ ini juga bisa saya kategorikan persoalan infrastruktur, sinergitas stakeholder, media penyiaran, dan peran agensi atau institusi. Nah, dari persoalan ini kita akan membuat kebijakan, strategi, dan upayanya untuk membuat atau menjadikan kondisi normal. Tapi waktu dulu itu dibilangnya new normal atau up. Saya menyebutnya abnormal. Up lebih tinggi di up-nya ya, gitu. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk tetap untuk cita-citanya dari yang disampaikan oleh Pak Menteri itu cerdas berkarakter, hasil didik yang optimal. Nah, tentunya dalam kajian saya yang membuat naskah itu kami melihat Linkstra, lingkungan strategi, peluangnya seperti apa, kendalanya seperti apa. Nah, kendala ini salah satunya ancaman. Apakah ini dalam judul saya tadi, apakah ini sebuah peluang atau kendala atau ancaman? Seperti itu. Sejatinya sebuah pendidikan dalam Undang-Undang Sisdiknas pasal 1 ayat 1 berkaitan tentang spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan. Nah, ini poin yang ingin saya sampaikan di sini berkaitan tentang karakter sebagai poros pendidikan. Ya, proses proses pendidikan karakter ini, kenapa di luarnya ada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan NKRI. Sebenarnya cita-cita mencerdaskan bangsa, saya sebenarnya kalau menyebut cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa atau mencerdaskan bangsa. Ini saya sebenarnya dengan kalimat itu agak galau sih. Nah, di sini ada persoalan apa yang harus diperhitungkan saat membuat kebijakan yang berkaitan tentang pendidikan karakter atau karakter sebagai poros pendidikan ini. Kalau melihat Pancasila, tentunya Pancasila ada 5 sila. Religiusitas itu masuk di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di poin 1 saja, kalau misalnya kita mau membahas itu dan mengupas 1 poin yang berkaitan karakter, ideologi, nilai-nilai yang dikemukakan oleh Ziruk tadi, hilangnya nilai-nilai moral tadi di poin ke-8. Di mana? Sedangkan pendidikan kita, kalau kita simak di dalam kurikulum dari masa ke masa, yang kita lihat di sini, mulai pada awal kemerdekaan, itu tahun 1945 sampai 50, kurikulumnya berubah. Nanti
Di Orde Lama kurikulumnya berubah lagi. Ya, kurikulum 64, kurikulum 68. Kalau bahasa teman-teman biasanya ganti menteri, ganti kurikulum gitu ya. Sehingga bingung sendiri gitu. Ini belum selesai. Kalau penyempurnaan mungkin boleh ya. Maksudnya kita jangan alergi dengan kepemimpinan. Gaya kepemimpinan seperti ini akan menjadi kendala lagi jika ganti pemimpin, ganti kurikulum. Padahal sebenarnya penyempurnaan melengkapi bukan berarti kurikulum yang sudah dibuat di kurikulum 2004 atau 2013 langsung musnah dan tidak bisa diimplementasikan lagi, diganti dengan kurikulum baru. Tanpa harus melihat sejarah dan akarnya ini. Kembali lagi jangan meninggalkan sejarah bagaimana kurikulum ini terbentuk. Ini dibuat juga karena kita juga melihat kultur, budaya, cara, proses belajar di bangsa kita yang tidak bisa instan langsung dibalikkan kampus Merdeka Belajar. Mungkin yang di pendidikan tinggi seperti itu. Maksudnya Merdeka Belajar ini seperti apa? Nah, itu juga menjadi perdebatan tersendiri, mungkin jadi forum yang berbeda. Tetapi saya membahas di sini adalah pendidikan dasar yang menjadi fondasi ya. Pendidikan dasar menjadi fondasi nantinya. Kemudian mereka juga membuat, Kementerian Pendidikan membuat nilai utama karakter, prioritas penguatan pendidikan karakter ini yaitu taat hukum, disiplin, cinta tanah air, menghormati keragaman budaya, suku, agama, apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, berpartisipasi, menjaga lingkungan. Ini yang pendidikan dasar saja diajarinya seperti ini. Ya kan? Tetapi apakah bagi yang sudah dewasa, bagi para pemimpin, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pemangku kebijakan yang dari pusat sampai daerah, aparatur negara, melakukan ini? Big question buat saya. Karena jika bangsa kita masih, saya mengutip istilahnya Ridwan Kamil itu menarik waktu wawancara ya. Saya lupa diwawancari di mana. Kalau bangsa kita itu masih ribut urusan domestik yang nanti urusannya ribut mempersoalkan masalah-masalah SARA, kapan majunya? Ya, padahal kita memiliki fondasi ideologi yang ya menghormati keberagaman. Itu menarik waktu kemarin saya ya. Tapi yang disampaikan Ridwan Kamil ini kemarin di wawancara itu juga sangat menusuk dan menohok menyinggung beberapa tokoh besar di bangsa kita. Ya semoga mereka juga melihat dan menyimak betul apa yang dikatakan dan disampaikan untuk kebaikan atau kemajuan bangsa kita juga. Selanjutnya mereka juga melihat integrasi tripusat pendidikan, baik itu sekolah, masyarakat, dan keluarga. Nah, manajemen berbasis sekolah, sekolah menjadi sentral, lingkungan sekitar dijadikan sumber-sumber belajar. Nah, ironis bukan? Sekolah. Lalu, tidak hanya sekolah dong, maksudnya harusnya tiganya. Lalu, sekarang problemnya adalah orang tua gelisah kalau anaknya tidak pergi ke sekolah. Karena dia sendiri tidak mampu. Padahal di sini harusnya lingkungan keluarga itu juga bisa adalah potongan irisan ini. Ada irisan, ada masyarakat, ada sekolah. Ini irisan-irisan. Tidak semuanya itu diserahkan ke sekolah. Wes tak titipno gurunya. Nah, bahasanya gitu, dititipin gurunya. Wes kok tak sekolahkan yang sekolah terbaik, wes diurusi gurunya. Mama saya dulu gitu, nenek saya juga gitu. Yang penting anakmu disekolahkan yang baik. Kamu nggak bisa ngurus, nggak apa-apa. Sekolahnya baik. Jadi gurunya yang repot. Nanti kalau ada apa dengan anak-anaknya, disalahkan gurunya. Terus orang tuanya datang ke sekolah. Anak saya kok begini. Padahal harapan di sini adalah tiga-tiganya ini berpartisipasi. Mereka memiliki kontribusi.
menjadi sebuah ekosistem pendidikan yang harus bersinergi. Nah, kemudian dimensi pendidikan karakter, mereka sudah merancang dan merumuskan, memformulasikan sebaik ini. Prakteknya gitu loh pertanyaan saya itu. Ini apakah sudah disosialisasikan, disampaikan ke seluruhnya dan mereka memahami ini. Gitu, memahami olah hati, olah pikir, olah rasa dan olahraga. Olah hati tadi, moral, etik, individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman dan bertakwa. Kalau ingat katanya nenek saya dulu, terus mama saya pernah pesan juga gini, kami jadi orang tua orang ninggali bondo, ndak ninggalin harta, tapi sing tak tinggal ning ilmu karo iman, wis sakarepmu itu dinggo apa. Nah, gitu pesannya. Jadi sekolah sing genah, sekolah sing pinter, orang tak tinggali warisan duit yo. Bilangnya begitu. Itu zaman dulu, Bang. Sebelum almarhum mama saya meninggal ngomongnya gitu. Tetapi sekarang orang sibuk mengumpulkan harta, kekayaan untuk mewariskan ke anaknya. Ngapain itu? Nanti ini gue jogo-jogo buat jaga-jaga anakku. Nanti kalau anakku mati wis duwe omah iki anakku sing iki omahe ning kene, anake sing ya belum tentu. Saya bilang gitu. Sama suami saya juga gitu. Belum tentu anak-anak itu juga mau dibawa kasih itu. Gitu loh. Ngopo dikelumpuke. Itu kan juga apa ya? Theoretical framework yang juga saya juga gelisah kok ya ngono gitu loh ya toh. Bener enggak gitu. Tapi ada guru saya dulu, almarhum Prof. Badi Sumanto juga pernah bilang, kalau kamu punya ilmu sama iman, kamu bisa hidup kok, sejahtera, gitu. Tapi kalau kamu modalmu main bondo, harta, kamu nggak punya ilmu pengetahuan, habis, gitu bilang gitu ya. Tapi kalau punya ilmu sama iman di situ. Nah, ini olah hati sebenarnya. Olah hati. Kemudian olah pikir juga, literasi individu memiliki keunggulan akademis. Bahkan sekarang saya kemarin juga melihat tes potensi akademik di militer dihapuskan, piye ini? Saya langsung mikir, kan sudah ada pendidikan begini loh, gak pakai tes potensi akademik lagi. Awalnya pakai gitu. Saya langsung mikir, opo iyo, tetap. Nah itu maaf saya pakai bahasa Jawa. Apa benar gitu loh ya, pembelajaran dan pembelajaran ini juga perlu di-upgrade. Memang sih, sebelum sampai kita meninggal ya, kita terus belajar dari kenyataan, belajar menghadapi kenyataan, belajar menghadapi situasi. Nah, itu juga diperlukan olah pikir. Makanya saya senang di sini. Saya bertemu orang-orang pintar di sini, para ilmuwan di sini, filsuf-filsuf. Kegelisahan saya itu bisa terobati dengan pikiran-pikiran kritis yang memberikan sumbangsih yang, oh kalau begini ini jurusnya ini loh, kalau ini itu ini. Nah itu harapan saya. Nah kemudian olah rasa, estetik, ya, integritas moral, rasa, berkesenian, berkebudayaan, kemudian juga olahraga, mensana in corpore sano ya, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, gerakan penguatan pendidikan karakter sebagai fondasi dan roh utama pendidikan ini zamannya Muhadjir Effendi yang buat, Bapak Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikannya. Sekarang berganti menteri, berganti lagi. Apakah ini juga masih diterapkan, masih berfungsi, atau masih terus menjadi sebuah gerakan yang masif harus konsisten? Pertanyaan besar buat saya yang juga harus saya teliti, saya tidak berani ngomong di sini. Nah, 5 nilai karakter utama prioritas ini, baik itu religius, integritas, nasional, mandiri, dan gotong royong, merupakan nilai utama. Karakter bukanlah nilai yang bernilai, gimana sih maksudnya? Nilai yang berdiri dan berkembang sendiri-sendiri, tapi memang bersinergi, ya, berkaitan satu sama lain. Nah,
adakah prioritas ini menjadi sebuah kenyataan? Sudahkah? Saya perlu riset. Mungkin nanti ada diskusi yang menukik ke sini, itu lalu bagaimana? Nah, selanjutnya saya memasuki di poin data. Data yang saya kumpulkan ini dari berbagai sumber stakeholder yang terlibat dalam kajian saya. Mereka menyampaikan 18% infrastruktur dan pemanfaatan infrastruktur itu baru sekian gitu loh. Satuan pendidikan ini tahunnya 2020 ya. Yang sekarang saya belum update. Ini tahun 2020 mereka menyampaikan seperti ini. Apakah pemerataan ini juga sudah teratasi hingga hari ini? Sudah lewat 2 tahun? Kemudian infrastruktur dan pemanfaatan teknologi yang berkaitan tentang akses ini, apakah akses ini juga sudah well prepare? Mereka menyampaikan dari salah satu lembaga ini menyampaikan, kami sudah melakukan ini, kami sudah melakukan ini, kami sudah melakukan ini. Bahasanya kan seperti itu, sudah. Lalu ketika sudah melakukan, apakah di lapangannya ditinjau ulang sampai mendapatkan monef? Nah, kemudian infrastruktur dan pemanfaatan teknologi ya. Ini metode-metode pembelajaran yang mungkin perlu juga ditinjau ulang. Nanti ada paparan saya yang membuat pemetaan yang saya ambil dari channel UGM. Dia menjelaskan tentang pembelajaran. Nah, waktu saya berbicara dengan Prof. Arif Rahman, waktu itu beliau juga mengungkapkan seyogyanya tenaga pengajar itu seperti apa. Apakah dia menjadi panutan, jadi role model, menginspirasi, kreatif, memiliki value, nilai. Ya. Tenaga pengajar bukan sekedar menuntaskan kurikulum-kurikulum tadi. Nanti gurunya kalau nggak selesai kurikulumnya, kena SP. Loh gimana? Capaian pembelajarannya tidak selesai. Terus tenaga pengajar bukan sekedar memberikan tugas dan nilai. Yang penting siswanya dikasih tugas, terus yang penting selesai gitu loh. Bahasa Jawanya itu jadi kayak kuwowokan kelempokan gitu loh, disuapin yang dijeli gitu loh. Semua kayak gitu. Saya itu juga pernah berlaku seperti itu. Saya mengalami, saya salah juga gitu. Saya pernah bersalah. Yang penting tugas saya selesai. Tapi saya langsung tersadarkan bahwa ya nggak bisa kayak gitu. Dan bukan sekedar transfer knowledge, ilmu itu bisa diambil dan di ilmu pengetahuan itu dipelajari di mana saja. Apalagi sekarang sudah dunia jadi digital, kita bisa belajar dari apapun. Melainkan proses mendidik dan menanamkan nilai-nilai supaya menjadi pribadi yang berkarakter. Nanti berdebat lagi kalau dengan para filsuf-filsuf atau agamawan rohaniwan. Kita sudah nggak menciptakan manusia, karakter manusia gitu. Saya nggak berani kalau ngomong sampai ke situ, nggak berani. Tetapi nanti kalau ketemu sama para teolog itu kadang-kadang juga ngomong, gereja kita tidak sedang membangun manusia berkarakter, tetapi kita membangun begini-begini. Nah nanti berbeda lagi nanti itu diskusi. Tetapi karena kita tadi berpatokan atau berpijak dengan paradigma nasional kita, karakter kita yang landasan ideologi Pancasila yang harus kita kuatkan. Jadi penguatan nilai-nilai Pancasila di dalam kita kehidupan sehari-hari, khususnya proses belajar mengajar, proses pendidikan, di situ mungkin yang ingin nanti mendapatkan sumbangsi pemikiran. Nah, kemudian dari guru, orang tua, dan siswa, sebenarnya banyak problem. Ini ada masalah. Waktu itu Dinas Pendidikan dari daerah juga diundang, dia mengatakan 100% fleksibilitas dana BOS ini mau dibebaskan. Tapi terus akhirnya
Pak Menteri, Mas Menteri mengiyakan, oke, akhirnya didengar yang ini. Jadi kan beberapa banyak terkena kendala atau masalah berkaitan tentang fleksibilitas dana BOS ini. Jadi peruntukannya waktu itu masih terbatas, mungkin seperti itu ya, saya kurang begitu detail. Nah kemudian awareness tentang literasi digital, terus pengetahuan skill IT bagi guru, SDM-nya juga ya. Sekarang semuanya serba elektronik, tetapi kapasitas SDM-nya tidak di-upgrade. Apakah di Monef ada monitoring evaluasi, kemudian adakah parenting program, terus apakah membuat grup chat yang produktif untuk peningkatan semua ini? Saya juga harus mengulas dan meneliti lebih jauh lagi. Kemudian ini spektrum pembelajaran berbasis teknologi yang saya kutip dari diskusi tentang pendidikan di Gajah Mada, di mana pembelajaran tatap muka dulunya itu pembelajaran tatap muka lalu bisa dimodifikasi ada blended atau hybrid learning, pembelajaran terdistribusi, teleconference, e-learning, sampai podcast, web-based learning, distance, ini semua ini apakah ini sudah tersosialisasi dan dipakai secara telaten dan terampil oleh sivitas akademik kita. Bahkan saya kadang-kadang juga gelisah ya, anak milenial sekarang, Bu, ada masalah ini LMS saya nggak bisa, ini begini. Terus yang salah di mana? Oh ya, nanti coba kamu ini, karena saya sampaikan ke bagian IT di institusi misalnya, di mana saja ini, di mana saja. Oh iya, jaring servernya sedang diperbaiki, sedang down, ini begini begitu, sehingga terkendala. Apakah terus dipaksakan absen harus seperti ini ya? Nah, ini loh, kadang-kadang itu tuh jadi membuat kendala-kendala yang substansi hakikat pembelajarannya jadi waduh, saya ngomongnya jadi ngelantur kemana-mana. Saya tuh sebenarnya itu gelisahnya banyak, sehingga sampai gatel semua itu muka saya itu kalau kalau kepikiran gini, Neng aku bisa apa? Saya bisa apa gitu loh. Nah, bisanya ya menyampaikan ini di forum akademis ini, para senior bisa memberikan saya masukan, senior-senior ini memberikan kontribusi yang, wah nanti bisa dibuat ini, mungkin ini gitu ya. Nah, kemudian untuk melihat semua itu, kita nggak bisa berdiri sendiri. Mungkin posisi kita dan akademisi, dunia intelektual, ilmuwan profesional di yang kuning ini, akademisi, dunia pendidikan. Ataukah di sini di dalam forum ini ada di dunia bisnis atau mungkin ada praktisi media ya yang mungkin juga bisa memberikan kontribusi, memberikan sinergi, bersinergi dengan government, pemerintah. Nah, posisi ini bagaimana? Adakah kita bisa berkoordinasi dengan para pembisnis? Kalau di Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, kita sudah melibatkan mitra dunia usaha, media, dan masyarakat, tokoh masyarakat, pemangku, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk membuat kajian-kajian juga. Apakah juga yang naskah akademis yang kita buat, yang kita sajikan kepada pemerintah bisa terakomodir? Mbak Ririt, maaf, ya. 10 menit lagi boleh, Mbak? Baik, ya. Kemudian setelah saya mencoba melihat ini dari yang sudah dilakukan oleh TVRI dan RRI ya. Mereka membuat program TVRI dan RRI belajar di rumah. Ya, TVRI belajar di rumah, mereka memberikan paparannya dan menyampaikan demikian. Kemudian tren kenaikan pendengarnya seperti apa? Hasil risetnya RRI juga mengatakan bahwa ternyata dengan dia membuat program-program
sekolah pendidikan melalui program-program belajar ini juga bermanfaat. Ya. Kemudian model tayangan pendidikan yang paling disukai dari PAUD, SD, SMP, SMK seperti apa. Nah, ini disampaikan juga hasil risetnya TVRI dan ada beberapa program yang dimiliki oleh TVRI, jam-jam tayangnya juga. Tapi jujur saja, saya baru cuma 1 kali menonton, yang lain saya belum pernah. Kemudian ini demografi program TVRI dan RRI. Nah, ini TV swasta yang beliau mengatakan berdasarkan hasil diskusi di Wantanas, televisi swasta juga diajak MOU untuk mereka, apakah ini dari TV swasta dan radio swasta juga sudah melakukannya untuk bersama-sama bersinergi membuat pembelajaran melalui media mereka. Nah, kemudian untuk mengkaitkan atau menghubungkan dengan ilmu komunikasi saya mencoba menggunakan psikologi komunikasi dari Bandura, social learning theory, yang berkaitan tentang attention process, retention process, motor reproduction process, dan motivational process, di mana belajar dapat dilakukan kapan saja, melalui media apa saja. Belajar tidak berhenti pada tahap mereproduksinya di dalam benak, namun akhirnya dengan proses memotivasi bisa berupa aktualisasi atau tindakan nyata. Nah, di sini juga saya mengambil konsep-konsep 6S dari learning system, yaitu creativity, critical thinking, connectivity, kolaborasi, dan komunikasi, serta budaya. Nah, komunikasi dan budaya inilah yang tadi saya sampaikan bahwa psikologi komunikasi saat pandemi harus dapat kita lihat dari 7 unsur kebudayaan yang dikemukakan oleh Kuncharaningrat itu: sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, teknologi, mata pencarian, sistem religi, kesenian, dan bahasa itu sendiri. Kemudian solusi menjadi cerdas berkarakter itu ada banyak sebenarnya. Salah tiganya yang menjadi fokus perhatian saya adalah cognitive flexibility, spiritual intelligence, dan communication skill. Mengutip dari pandangan Profesor Dr. Nicholas Dwi Karya, beliau mengatakan bahwa panggilan kodrati manusia untuk taat kepada kebenaran. Jadi saat kita menyampaikan ilmu, dalam kita mengajar ilmu pengetahuan, kita akan selalu merasa mengabdikan diri pada kebenaran. Dengan mudah, kita akan menyingkirkan pendapat kita sendiri bila ternyata bukan sebuah kebenaran. Nah, dengan gambar, ia akan menerima setiap kebenaran dari manapun juga. Kebenaran akan melepaskan dari kepicikan, kesempitan, kenafsuan, kehinaan manusia sendiri. Dikutip dari Profesor Dwi Karya tahun 56. Nah, sehingga saya memformulasikan kebijakan, strategi, dan upaya untuk terwujudnya optimalisasi PJJ dalam kelaziman baru dalam rangka mencapai hasil didik yang berkarakter sebagai berikut. Strategi pertama, menyediakan infrastruktur yang merata. Upayanya adalah mengalokasikan dana APBN, mempercepat konektivitas palaparing, membangun jaringan internet di daerah yang belum terjangkau. Suatu hal yang mustahil kalau kita menyatakan bahwa, oh ini sudah merata loh. Di ujung MAPI sana, apakah sudah beres jaringannya? Apakah kita juga bisa menerima streaming dari pusat? Kebijakan kedua yaitu sinergitas tenaga didik, orang tua, dan anak didik. Keterlibatan 3 elemen untuk menyinergikan ekosistem ini menjadi sebuah hal yang penting, bukan hanya sebatas tataran dan konseptual yang dibuat dengan bahasa dewa-dewa oleh para pemangku kebijakan, tetapi eksekusinya seperti apa. Kemudian membuka akses untuk Monef
dan mengefektifkan literasi digital dan parenting program. Strategi ketiga, pemberdayaan lembaga penyiaran dan program PJJ. Strategi keempat, peningkatan peran institusi pemerintah pada PJJ. Nah, sebenarnya di dalam tabel inilah yang perlu saya tambahkan nanti setelah forum ini selesai. Sehingga rekomendasi untuk para pelaku utama, yaitu kementerian terkait dan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam sini, bisa dapat diimplementasikan dan bersinergi satu sama lain. Dengan belum optimalnya dukungan infrastruktur dari kementerian atau lembaga terkait, belum optimalnya sinergi ini, dan belum optimalnya pemberdayaan ini, dan belum maksimalnya peran Pemda dan dalam PJJ ini. Sehingga rekomendasi-rekomendasi tambahan dari audiens di sinilah yang juga kami butuhkan, yang itu sebenarnya breakdown dari theoretical framework, conceptual framework, bahkan sampai kepada indikator-indikator untuk bagaimana kita indikator itu bisa dieksekusi untuk menyelesaikan suatu persoalan. Mengutip dari Durkheimian, hipotesis ilmiah berpengaruh pada kesepakatan sehari-hari dan bersifat independen. Hipotesis konstruktivis menjelaskan bahwa semua fakta yang dikonstruksi. Harapan besar saya dalam forum ini kita bisa dapat menyumbangkan theoretical framework untuk dapat diimplementasikan bagi khasanah pendidikan di Indonesia dengan langkah konkret upaya mengatasi dinamika pendidikan saat ini. Setiap guru, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah, oleh Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mbak Ririt. Ini paparan yang menggugah ya. Paling kurang saya yang mengikuti prosesnya, bagaimana ini dibuat, kita berdialog juga beberapa kali ya tentang materi yang akan disampaikan malam hari ini. Dan saya melihat dari paling tidak room chat saja sudah lumayan ramai itu kalau Mbak Ririt sempat menengok ke situ ya, sudah ada beberapa bukan hanya pertanyaan tetapi juga ada berbagi kegelisahan ya, tadi sempat share seperti itu ya. Jadi antara tebar kegelisahan dengan ada upaya untuk menanam harapan, katakanlah begitu ya. Karena dunia pendidikan itu sedemikian luas untuk bisa kita bahas dalam hanya waktu 1 jam, 2 jam. Juga walaupun dunia pendidikan itu sudah dibatasi oleh frame bernama pembelajaran jarak jauh, katakanlah di masa pandemi, itu sendiri sudah membatasi pokok bahasan kita malam hari ini, gitu ya. Tetapi itu pun masih tampaknya terlalu luas, istilahnya dari hulu ke hilir ya. Tentu kita tidak dapat menyelesaikan semua, katakanlah, persoalan yang muncul di masing-masing hulu, hilir, dan proses ya. Kan di tengah itu kan, istilahnya kalau dari hulu kan mengalir ke hilir itu artinya di tengahnya kan ada proses mengalir ya. Yang mana itu sendiri juga ada masalahnya sendiri masing-masing. Jadi kalau dilihat dari kutub itu saja, kita melihat apa yang Mbak Ririt sampaikan ini cukup banyak ya, cukup banyak dagingnya. Dan juga sesuatu yang mungkin luput dalam pembicaraan kolokium MFI selama ini, misalnya soal apa itu namanya tadi? Kebijakan. Ya, kebijakan-kebijakan itu tidak terlalu sering ya para filsuf yang diundang bicara di kolokium di MFI ini membahas secara beberapa slide bahkan gitu ya, membahas secara ekstensif gitu. Jadi mungkin kita bisa masuk juga ya, silakan supaya kita fokus kepada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan atau tanggapan-tanggapan yang mungkin akan disampaikan, komentari semacam begitu, karena Mbak Ririt akan mencatat ya, tadi disampaikan akan mencatat dan disaring dan nanti akan disampaikan kepada pihak yang berwenang ya, pembuat kebijakan tadi ya, Mbak Ririt. Karena Mbak Ririt ini sebagai seorang alma mater yang terbaik dari Lemhanas pada angkatannya, gitu ya, Mbak Ririt. Jadi masih punya cukup banyak koneksi dengan teman-teman di Lemhanas yang masih aktif sekarang.
Sebagai moderator, saya akan membuka sesi tanya jawab 3 termin pertama dulu. Silahkan mungkin kombinasi 2 raise hand. Kemudian saya akan ambil 1 dari room chat ya secara kronologis. Boleh kita buka dulu, silahkan kalau ada yang raise hand. Nanti yang room chat saya yang akan memilih. Ada Mas Denny Karolus ya. Resen pertama Mas Denny Karolus, saya berikan nanti kesempatan. Adakah yang mau resen yang kedua? Belum ada. Kalau gitu nanti saya selingi dulu dengan membaca dari room chat, baru nanti mungkin kalau ada lagi resen yang kedua. Ya, silakan Mas Denny Karolus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf tadi agak terlambat, Mbak. Karena saya grup WA yang lain yang undang saya Zoom meeting. Nah, tadi itu saya sekilas membaca juga buku karya, ini saya juga singgung, Profesor Jalaluddin Rahmat, Pak Jalaluddin Rahmat tentang komunikasi politik, khalayak, dan efek. Nah, saya ini kebetulan ini dosen jurusan Mbak, administrasi negara sama sosiologi, dan juga di perpustakaan di Universitas Samparitar. Mbak tadi kan juga menyinggung soal PJJ dan sebagainya. Saya kemarin juga di bidang administrasi negara, Mbak, atau administrasi publik. Nah, itu saya kemarin juga menyinggung juga tentang filsafat administrasi dan filsafat politik yang berhubungan juga dengan komunikasi politik dan sosiologi politik. Nah, itu kan juga dalam lingkup ilmu sosial dan politik. Nah, kemarin tuh saya juga mengkritisi gini, Mbak. Mohon maaf, saya terus terang. Ada teman yang pernah ikut bela negara, diklat bela negara, pendidikan dan pelatihan bela negara. Nah, kebetulan dia tuh juga pernah ikut, mungkin Mbak tahu sendiri lah, partai politik, parpol, ormas. Ormas itu ada 2, Mbak. Organisasi sosial kemasyarakatan dan juga organisasi massa. Suara saya dengar ya, Mbak ya? Organisasi massa. Nah, sayangnya itu tadi, ketika program diklat bela negara yang kebetulan digagas oleh Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kemham, ternyata sampai di daerah, saya tinggalnya di Kota Blitar, Mbak. Tadi saya sudah ngechat dengan saya tinggal di Kecamatan Salmetan, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur. Blitar ini bertetanggaan dengan Malang dan juga kota sekitarnya yaitu Tulungagung. Nah, yang saya sayangkan itu kemarin tuh ya ada teman yang pernah menjadi pengurus di Ormas, LSM, Organisasi Sosial Masyarakat, yang menjadi pengurus daerahnya itu kemudian wali kota Wisata Batu, Pak Edi Rumpoko. Nah, beliau ini sekarang dengan beberapa kepala daerah juga tertangkap oleh KPK. Nah, kalau kita mengatakan itu soal pertahanan keamanan, harusnya tuh kita juga menjalin komunikasi dengan pihak yang lain. Saya sebut partai politik, ormas, dan saya sebut ilmuwan politik, dosen sosial politik. Kenapa, Mbak? Karena ternyata di daerah itu ketika kebijakan itu turun, saya sebut mohon maaf dari kementerian, itu yang terjadi apa? Rebutan. Ya berarti golek cari-cari apa ya, pengaruh, cari-cari uang ya, saya sebut ya proyek lah. Itu yang akhirnya orang tuh jadi berpikir, ini yang didiklat tuh apa? Pendidikan pelatihan tuh apa? Yang di BIMTEK pembinaan teknis atau bimbingan teknis itu apa? Karena kalau nggak begitu, Mbak, yang terjadi adalah orang berpikirnya, alah yang penting itu kan kebijakan pemerintah dari pusat. Akhirnya di daerah tuh, ya sorry saya sebut gubernur, bupati, wali kota, sampai OPD, SKPD ya, yang jelas itu beliau PNS, ikut bermain di situ, termasuk legislator, DPRD. Jadi ketika semuanya kena KPK, mohon maaf, Kejaksaan Agung, yang jelas kasus korupsi, semuanya kena. Karena satu sisi itu orang tuh dibimbing untuk kita ini harus berbangsa, bernegara, dan penegakan hukum yang baik. Ternyata apa? Ketika sampai di daerah, itu lemah, Mbak. Saya akui, Mbak, jujur. Beberapa banyak yang kena, termasuk Mas narkoba. Denny, bisa Itu. tolong diringkas dengan pertanyaannya apa? Situasinya kira-kira kita sudah menangkap masalah di daerah seperti itu. Kira-kira pertanyaannya apa, Mas Denny? Ya pertanyaan gini, bagaimana cara kita mengawal proyek dari kementerian itu supaya ketika itu dimanfaatkan oleh saya sebutkan tadi oknum pejabat ya, saya sebutkan muspida, muspika, itu tidak menjadi mubazir di masyarakat.
ibaratnya tuh masyarakat nggak lihat, lah ujung-ujungnya kena kasus. Nah seperti itu. Alah ujung-ujungnya begitu juga. Itu bagaimana Mbak? Karena jujur legislator aja juga melempem. DPRD aja kadang-kadang juga melempem, baik itu provinsi sampai kota kabupaten. Itu bagaimana Mbak cara kita untuk mengawal itu supaya sampai hari ini belum ada yang bisa mengawal Mbak. Kepolisian pun Oke. juga nggak aktif Baik. kan. Kita Ya, di sini artinya masyarakat sipil gitu ya. betul, secara umum Maksudnya Mas. Mas Denny, kita di sini masyarakat sipil kan, Betul, bukan secara umum. petugas atau aparat negara ya. Dalam arti ini misalnya tadi polisi bukan, ya kan. Mbak Iya. Ririt kira-kira sudah nangkep ya pertanyaan dan istilahnya latar Masyarakat. belakangnya dari Mas Denny? Ya. Oke, mungkin boleh langsung supaya lebih interaktif langsung ditanggapi saja Mbak Ririt. Ya, Silakan. boleh pertanyaan lain? Yang lain sekalian, biar saya 3, 2. Gitu. Ada yang mau raise hand juga? Mungkin sudah yang tadi sudah dicatat sama Mbak Ririt. Mungkin masih ada yang mau raise hand juga yang lain. Kalau tidak saya akan beri ruang. Ini di room chat sudah ada beberapa yang menanggapi. Kalau lihat dari urutannya, mungkin dari Ibu Ruth Diana Iskandar boleh? Oke. Ada beberapa tanggapan soalnya di room chat. Oke. Ya. Mau open mic, Ibu Ruth? Ini ada pertanyaan sebenarnya yang menarik itu ya. Apakah pernah terpikirkan untuk membuat kurikulum darurat jika suatu saat terjadi itu menarik menurut saya ya. Ya, boleh. Itu ada juga. Nah, kemudian saya juga baca yang dari Pak Gorbi tadi ya, yang apa tuh kurikulum bencana. Terus apakah sekolah merdeka, kampus merdeka, merdeka belajar kebijakannya sudah tepat dalam perspektif pedagogi kritis. Nah, ini juga ada. Jadi kalau yang sharing-sharing yang tadi dari Ibu Ruth Iskandar juga menyampaikan bahwa guru orang tua murid pasrah kepada gurunya yang sudah bayar mahal. Nah, itu kan yang terjadi seperti itu. Nah, bagaimana juga pemangku kebijakan juga mengajak mereka untuk mereka ini orang tua sekolah dan memberikan semacam sosialisasi juga bahwa ini tugas bersama. Bukan berarti kalau nanti seperti yang Bu Ruth sampaikan, sudah bayar mahal kan, anak saya disekolahkan di sekolah yang mahal, pasrah bongkoan gitu ya. Ya sudah, saya ngurusin bisnis dan dagang. Waktu itu seperti itu. Yang saya mengajar anaknya orang-orang kaya yang sama Bu Ruth dulu itu. Cuman beberapa orang dan rela membayar mahal karena dia mau akselerasi. 6 tahun dijadikan 3 tahun untuk percepatan segala macam. Seperti apa? Nah, kalau menghadapi pandangannya atau pertanyaannya Mas Gorbi atau Pak Gorbi ini menarik banget. Kenapa Anda dibuat seperti itu? Walaupun dia sudah bikin surat edaran yang nomor 15 itu ya, yang harus sekolah online. Apakah di sekolah online itu juga dipikirkan secara komprehensif, integral dan holistik dampak-dampaknya, kendala-kendala yang terjadi. Jangan hanya sekedar menuntut capaian pembelajaran ini harus sukses dan selesai. Apakah tuntutan kepada guru, pendidik, atau dosen ini masih ada? Masih banyak sebenarnya dinamika yang harus dikupas di sini. Kalau melihat dari pemikirannya tadi pedagogi kritis, tadi ada pertanyaan yang menarik, kalau ditinjau dari pedagogi kritis, relevan enggak? Atau bagaimana? Ya, maka itu saya bilang, kalau sama-sama kayak kita di sini mengupas tuntas filosofi pendidikan, tadi saya sampaikan juga ya, ini juga mungkin bisa saya mention ke Pak Denny ya, yang tadi bertanya itu saya mention. Saya akan menyampaikan kalau soal filosofi pendidikan, filsafat pendidikan, itu saya mohon bantuan dari sini. Tetapi kalau berbicara juga tentang kawal-mengawal, bukan ranah saya juga untuk mengawal bagaimana kasus tersebut, bagaimana caranya mengawal itu, ya kan, untuk mengawal bagaimana mereka tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam tanda kutip
untuk tanggung jawab moral kepada bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Kalau ideologi Pancasila itu menginternalisasi di dalam dirinya, yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dia takut kok sama Tuhan kalau melakukan itu. Kan menginternalisasi harusnya di dalam dirinya. Gitu loh. Bukan kita itu sebagai polisi mereka atau orang sipil itu tidak berhak menghakimi atau mau ngapain. Kalau tadi kan Pak Denny bertanya kepada saya persoalan cara mengawal itu. Kalau ada buku yang pernah ditulis oleh Yudi Latif itu Matinya Nurani. Mungkin bisa dibaca juga. Bagaimana mereka bisa. Itu bukan menjadi sebuah kesalahan seolah-olah. Jadi mereka berani melakukan atau mereka menjadi sebuah menjadi kebenaran kolektif. Sehingga kalau enggak seperti itu, enggak sama. Kalau falsafah Jawa yang diajarkan oleh guru saya dulu, ngeli ning ora usah melu keli. Ngalir, mungkin Pak Denny orang Jawa juga tahu. Ngalir, tapi enggak usah hanyut di situ. Nah, kemudian untuk proses mengawal, internalisasi nilai-nilai Pancasila, internalisasi norma-norma agama, norma sosial, luntur. Sehingga mereka sudah tidak ada kepekaan lagi. Matinya nurani itu. Jika proses pengawalan, siapa saya harus mengawal itu, mengontrol itu, misalnya seperti itu. Gitu ya. Atau pihak-pihak yang berwajib, yang mungkin punya proses itu. Kan pasti ada mekanisme dan prosedurnya. Gitu. Kalau kita mau melibatkan KPK, melibatkan semua, minimal kalau di sini berbicara hakikat melakukan sesuatu, pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan, saya langsung berbicara ke filsafat hidup, jadinya gitu loh. Lah, kowe iki ora parep ngopo? Gitu loh maksudnya. Mau nyari apa? Gitu, damai sejahtera kah? Kalau itu damai sejahtera di hatimu, kok ya wes, gitu loh. Tapi kan sesuatu yang tidak sejahtera, tidak damai sejahtera, pasti berdampak, berimplikasi. Dan implikasi itu juga akan membuat bola salju tersendiri. Akhirnya akan bergulir terus. Mau apa? Gitu kan, ya Pak Denny ya. Tapi kalau mau sistem kontrol, saya sebenarnya menangkapnya juga, wong DE ku sekolah bela negara barang, gitu maksudnya ya. Wes sekolah ngene, ngono kok sik koyo ngono, kan gitu maksudnya. Lah iya, Tuhan iku wis ngajari opo? Jangan mencuri, jangan ini, misalnya kalau misalnya mau menurut 10 perintah Allah. Lho Gusti Allahne wae ora diturut to. Gitu loh, piye? Gitu loh. Maksudnya, Gusti Allah ora diturut, Tuhannya enggak diturut. Piye kita mau memaksakan herit lu siapa gitu misalnya ngomong sama saya. Ya. Terus saya memaksa-maksa mereka. Apakah Kalau firman pakai Tuhan itu, Mbak, ya? kalau menurut Bandura itu artinya internalisasi tanpa retensi ya tadi. Yes, itu. Menarik sekali. Terus di mana mereka mampu seperti itu? Nah, mungkin kalau mengimplementasikan ilmu filsafat di sini akan sangat menarik ya kalau dihadapkan dengan filsafat hidup dan teologi yang kita anut bersama. Nggak ada agama yang mengajarkan yang buruk, korupsi, ya hal yang buruk gitu ya. Gitu loh. Jadi internalisasi nilai-nilainya di mana? Filsafat hidupnya bagaimana? Maka itu kadang-kadang saya itu ya kok merenungkan itu gini. Lek kabeh wong apik ngono, ya enak, ayem tentrem ya Mas Denny ya. Gitu loh. Maksudnya gitu. Tetapi bagaimana kita mampu meresponi ini? Ngeli ning rasa melu keli tadi. Dan bagaimana kita bersikap atau merespon toksik-toksik itu sehingga tidak menenggelamkan perahu kita. Kita kan ibarat perahu, tapi kalau otak kita itu
bolong sedikit, atau otak kita ini bagian perahu yang bawa bolong, kan masuk air toh. Lama-lama air masuk, terus perahunya kelep air, tenggelam. Apakah kita juga mau tenggelam? Nyun sewu ya, para senior mungkin bisa diluruskan. Para pendiri MFI bisa diberikan tambahan masukan. Bukan bersifat untuk memberikan ini Mas Denny, ya. Cuman mungkin nanti di sini senior-senior dan para pendiri MFI bisa juga membantu saya menghadapi dinamika seperti ini seperti apa. Nah, kemudian ada yang disampaikan oleh kurikulum darurat. Saya setuju banget kalau dibuat gitu. Tetapi persoalannya, mampukah kita merumuskan dengan cepat, mengeksekusi dengan cepat? Ibaratnya setelah bencana wis bubar gitu loh, wis rampung gitu. Sik mikir, gontok-gontokan, debat-debatan, naskah akademis ini gitu loh. Kadang-kadang kan eksekusi ini nggak bisa cepat gitu loh. Nggak bisa cepat. Terus nanti para akademisinya ribut. Biasanya yang diundang akademisinya itu ada dari 5 atau 10 orang. Nanti punya theoretical framework yang berbeda, tapi tidak mampu mensinergikan, bersinergi, saling melengkapi. Nah ini cilokomennya toh, persoalan lagi kan, gitu loh. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau seandainya ada kedewasaan dari di pandangan si psikologi kritis, pedagogi kritis tadi ya, nilai moral tadi itu menginternalisasi. Tadi itu yang pertanyaannya ini ya, Pak Moderator ya, pertanyaannya siapa tadi, Mas? Aduh sorry, Hastangka ya. Perlu ditinjau ulang, ya enggak? Perlu ditinjau ulang. Bukan hanya sekedar pendidikan bela negara yang perlu ditinjau ulang, tapi berbagai macam gitu loh yang dievaluasi. Bukan hanya konsep yang bela negara. Yang di bela negara yang dimaksud ini seperti apa? Pertanyaan saya tadi juga quote-quote yang ngomongin bela negara ini menjadi pertanyaan buat saya. Bela negara seperti apa sih yang dimaksud? Pendidikan bela negara yang seperti apa? Setiap kementerian membuat bela negara sendiri-sendiri dengan versi yang sendiri-sendiri yang berbeda-beda sendiri. Gitu loh. Kurang ya sinergisitas artinya ya. Kalau Jadi di level sistemik. namanya sinergi program. Jadi ego sektoral ini enggak perlu. Gitu loh. Dan ini persoalan klise yang kita bahas dari kajian-kajian DKDK kami itu persoalan ego sektoral antar institusi. Padahal di sini urusannya apa? Nanti kan sama juga anggaran untuk sekolah bela negara, membuat pendidikan bela negara. Nah, pendidikan bela negara ini, pendidikan bela negara seperti apa sih? Versinya pendidikan bela negaranya Kemhan, versinya yang lain, semuanya mau bikin sendiri. Nanti badan lain pengen buat bela negara sendiri yang dikoordinir dia. Semua enggak mau. Karena ini juga berkaitan dengan kalau open-minded, tidak ego sektoral, mau sinergi program, sinergi anggaran, kita bersatu kok, gitu loh. Kita bisa kok ini solid, gitu loh. Satu. Nah, tetapi yang disampaikan atau yang ditanya ini tolong dibedakan. Pendidikan bela negara ini berbeda dengan pendidikan Lemhanas, itu berbeda. Kalau pendidikan Lemhanas itu tidak seperti apa yang diajarkan, misalnya ini pendidikan bela negara di mana, Mas Hastangkara? Saya nggak tahu. Ini yang dimaksud pendidikan bela negara yang apa. Nah, dan pendidikan persoalan korupsi menjadi isu kritis negeri ini karena hukumnya terlalu ringan. Bukan hukumnya terlalu ringan juga. Penegakan hukumnya ini loh, itu kita suarakan, law enforcement. Nah itu ya. Kemudian jika pedagogi kritis dipahami sebagai ilmu pendidikan yang berpihak kepada mayoritas masyarakat yang lemah, tertindas minoritas, subaltern, bagaimana implementasi pedagogi kritis dalam menghadapi situasi empiris konkret ya saat ini, saat seluruh lorong kehidupan tercengkeram
oleh keganasan pandemi COVID. Kebijakan manajemen pendidikan, pemangku kepentingan misalnya terkait pada ranah praktis metode pengajaran apa yang paling cocok. Mohon tanggapan saya. Oke, dari Untak Surabaya Pak Jupriyono. Inilah yang tadinya di awal saya juga sudah sampaikan. Saya sudah memberikan kontribusi 4 strategi dan masing-masing strategi 3 upaya, tetapi detail konkretnya sudah saya tampilkan tadi. Tetapi itu belum bisa terimplementasi. Saya justru ingin kembali balik bertanya di forum ini. Bisa nggak di forum ini itu dengan kondisi seperti ini, sumbangan pemikiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua di sini memberikan ide positif, kontribusi positif atau ide-ide gagasan yang konkret gitu loh. Kalau tadi bertanya, yang paling cocok seperti apa? Ya itu tadi yang sudah saya sampaikan yang paling cocok. Ada sekian yang tadi dengan tabel tadi sudah menurut saya sudah sangat baik untuk dilihat kembali nanti ya. Nanti mungkin bisa di-share ulang, Mbak. Karena mungkin kelewatan juga tadi. Tapi di sini ada salah satu rekan senior ya, Pak Wawan Husin. Iya, selamat malam Pak Tadi Wawan. sudah tunjuk tangan. Pak Wawan, kami mau belajar nih dari senior suhu. Iya, benar Pak Wawan. Silakan Pak Wawan. Bagaimana Pak Wawan? Mangga. Udah kedengaran? Sampun, sudah Pak. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera. Semoga segala niat baik. Amin. Dicatat oleh semesta. Amin. Saudara-saudara yang hebat, yang suka filsafat, yuk kita menurunkan tensi berpikir dan lebih rileks ya menghadapi apa yang memang ini mesti kita hadapi bersama, mesti kita jawab. Anda boleh bilang saya naif, whatever, tidak masalah. Ada paket A, B, dan C. Paket A itu untuk SD, dapat ijazah SD, B ijazah SMP, C ijazah SMA. Make it simple. Kalau ada orang di negara ini umur 14 tahun belum selesai SD, ikutkan ke paket A. Lalu yang 17 tahun belum dapat ijazah SMP, paket B. 21 tahun belum ijazah SMA, masukin paket C. Sah, valid, halal. Sehingga dia nanti bisa ikut yang SMA ke perguruan tinggi. Teman-teman itu suka berpikir Paulo Freire, Ivan Illich. Semua buku-buku dari para pemikir yang pedagogi kritis. What the hell? Karena mereka berpikir dalam kerangka kebudayaan mereka, negeri mereka, dan seterusnya. Jadi jangan lupa, paket A, paket B, paket C itu sudah dari dulu mestinya dipikirin. Jadi kalau misalnya ada yang tidak bisa paket C, itu kan ada yang namanya di remedial lagi. Pasti itu ketika dapat. Jadi kenapa mesti dunia kiamat esok hari? Enggak. Relax. Jadi lupakan yang hebat-hebat itu, berpikirlah membumi karena memang itu masalah kita. Pikirkanlah guru-guru SD, SMP, SMA yang serabutan kerja keras, lebih keras daripada dosen, profesor,
Dan itu mesti membumi, ya. Anda di filsafat itu mesti membumi. Jangan terpana terpukau oleh para pedagogis kritis itu. Mereka luar biasa, ya, in a way. Dalam dunia akademis. Mari kita menjadi punakawan. Mari kita jadi sahabat orang-orang di bawah. Puncaknya kita juga punya. Apa itu? UT-nya dibenerin dong. UT-nya dibenerin dong. Orang-orang kayak Nanda Ririt masuk ke sana dong. Siap. Profesor-profesor mesti mau membantu universitas terbuka dong. Siap. Dari dulu SMP terbuka sudah ada. Cuma itu kita nggak hargai. Padahal pandemi mestinya mengajarkan kita bahwa negara dijebol triliunan rupiah. Mesti ingat dulu, jangan pandemi rame, 50 juta, 100 juta untuk one single person yang kena. Sekarang Omikron, ya, itu yang namanya Kimia Farma hanya mesti mengeluarkan 1.250.000 obatnya. Can you imagine that? 100 atau 50 juta dibanding dengan 1.250.000 untuk obat Omikron. Indonesia, negara-negara yang sedang dalam proses maju, tentu saja habis duit. Jadi mari kita benahi, kita punya paket A, paket B, paket C, sah, legal, valid. Lalu UT, perbaiki UT. Jangan terpikir terlalu tinggi. Girard, whatever, Perancis, whatever. Jangan, aduh jangan. Wu-wei, asik tuh. Hiduplah di mana kita berada dan laksanakan. Forget high thinking, but stay your earth, di mana kamu berdiri dan langit dijunjung. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Waduh, luar biasa Terima sekali kasih, Pak Pak Wawan. Wawan Matur Husin. nuwun. Waduh, luar biasa. Nuwun, Pak. Ya. Luar biasa ya. Di Mbak mana Ririt ada tanggapan atas masukan dari Pak Wawan? sepakat Pak, UT di tadi belum mana ada ya, belum disinggung ya UT bumi ya. dipijak, di situ langit dijunjung. Maka itu Insya Allah kayak gitu. betul, itu luar biasa memang. Di situlah etik kita nanti berperan ya Pak Wawan ya. Iya, sebab itu Anda bilang, 8 kali Anda bilang ego sektoral, Nanda Ririt. Siap. Semua orang tahu itu. Dan kita mesti meloncatinya. Betul, siap. Semua mesti meloncatinya. Atau gimana caranya? Bahwa nanti kembali pada perennial. Bahwa nanti kita kembali kepada filsafat hidup. Ya dan ya, apa yang tidak? Ya. Apa yang TIDAK. Siap. Itu aja namanya lah. Ya. Menggugah nurani ini bagaimana Pak Wawan? Ya kembali memperbaiki diri dan semua orang bilang, anakku, jalan menuju keluar, the way out is going in, kata Thich Nhat Hanh. Leluhur kita selalu mengatakan seperti itu. Jika para filsuf kayak Anda mau mewakili kata hati Anda sendiri, kita ketemu di dalam universal keruhanian. Kalau itu dijauhi, kapan nyampainya? Di zaman crazy rich ini, kita mesti lebih
masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk ke dalam, di mana kita hilang. Dan jangan takut dengan kehilangan, karena kehilangan adalah pemurnian yang seutuhnya. Sepakat itu Bapak, sepakat sekali. Jadi kalau ada 10 orang, 20 orang, 30 orang, lihat filosof di sini, dimanapun berada, asal berpikir tentang Indonesia, apapun agamanya, apapun kulitnya, menurut saya, ayo diperbanyak orang-orang kayak gitu. Why not? Ya. Why not? Nggak boleh keterlaluan terpukau. Nggak boleh keterlaluan jalan-jalan keluar. Betul. Mari bareng-bareng dan senyum-senyum aja gitu. Kalau misalnya ada yang beda pendapat, ya nggak apa-apa. Tapi apa Ya. yang lebih tinggi daripada menemukan yang di dalam dan kemudian menyampaikannya keluar. Nggak ada keberatannya. Itu kan unconditional love. Itu kan keteduhan. Yes. Itu kan kita hilang. Nggak Yes. butuh casing-casing ini. Ya, casing. Jadi Ya. mari bareng-bareng. Khususon untuk pendidikan. Kita punya paket A, paket B, paket C, legal, valid, syah. Kita punya UT, diperbaiki. Diperbaiki kasihan Jokowi, diperbaiki kasihan Nadiem. Betul. Dan kita mesti lepas dari kungkungan gaya hidup crazy, fucking crazy rich. Oh iya, Ya. think and fake. Yes. Itu mesti disadari. Ya, itu lebih busuk daripada bersiul. Kalau bersiul walaupun saya sudah ompong, masih ada bunyinya. Tapi yang gitu-gitu itu yang membodohi anak-anak muda sekarang. Betul. Itu aja lah, nanti kebanyakan ngomong Iya, malas. iya, Pak Wawan. Luar biasa. Sangat aktual ya yang Luar biasa. disampaikan Pak Wawan dan Terima sangat kasih. mendalam. Betul. Ya, terima kasih Pak Wawan. Ya, Sungkem, Saya Pak. sama-sama. jadi dikuatkan oleh Pak Wawan menyampaikan semua ini. Nanda, Semacam liar ada kara. peneguhan. Yang Siap. mulia itu jangan diikuti. Jangan diikuti, tapi tunjukkan bahwa kita semua beradab salah satunya karena dia. Ya. Apa yang beliau hadapi, ya, Pak Suryo Mentaram kayak gitu ya, Ya. kan beda. Ya. Kalau beliau dengan segala hormat dan kesantunan ketaksiman kita tidak Ya. mengalami COVID ini. Ya. Kalau mereka masih ada, mereka akan berpikir solutif, soluble, and real freedom as a philosopher. Yes. Jangan takut. Ya. Terima kasih Pak Wawan. Para hadirin semua partisipan, dengan Pak Wawan menyampaikan ini, saya semakin terkuatkan ya. Selama ini saya merasa kayak saya sendirian mengungkapkan ini itu, tetapi ada seorang tokoh bangsa kita yang menegur saya dan menyampaikan gini, ojo kaku-kaku, engko ceklek. Saya digitukan, kaku-kaku untuk ceklek, karena saya mempertahankan prinsip kebenaran itu, gitu. Sehingga Pak Wawan tadi menyampaikan, nggak usah takut kehilangan. Dan saya yakin, Tuhan menggantikan segalanya yang luar biasa, seperti yang diteguhkan Pak Wawan tadi. Tapi saya akan tetap sampaikan dengan cara perlahan santun dan ini, ini mungkin sebaiknya, saya tidak mengharuskan kalau diberikan kontribusi ini, sumbangan pemikiran ini, mungkin bisa. Nah, dipakai, puji Tuhan, alhamdulillah, kan gitu. Yang penting nggak masuk laci, gitu kan kajian saya. Itu. Ya, saya kira kita katakanlah
itu mestinya mengawal. Mengawal itu menyampaikan, mengingatkan, menegur. Siap. Jadi terus aja, nggak apa-apa. Siap. Leluhur kita juga seperti itu. Terima kasih sekali. Selalu seperti itu. Dari zaman ke zaman. Setiap zaman punya narasinya sendiri. Mumpung Siap. kita hidup di zaman ini, kita mesti sampaikan narasinya. Saya terharu sekali di sini. Mau ke Sespimnas, mau ke Menteri, ke Presiden, you just say the truth. Yes, terima kasih Dengan Bapak. Bismillah dan Allah Karim. Karena tidak ada kebencian, tidak ada. Tidak ada ego, enggak ada, lewat. Dan mesti lewat. Kalau enggak kita diketawain sama leluhur kita ya. Romo Dirgala, Romo Sosro Ketana, Romo Surya Mentara. Saya terharu sekali. Saya terharu di sini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Tidak apa-apa, kita memproses dulu. Yang disampaikan Pak Wawan ini luar biasa ya, seperti segara kan Ya, bagi kita yang topangan yang berjuang. kuat. Topangan yang kuat dan membuat saya, oh ya, terima kasih Pak. Supportnya. Kita masih oke ya untuk lanjutkan ya, Oh Mbak Riri? iya, silakan. Pak Wawan, kita bisa ada yang tunjuk tangan lagi nih, Pak Franciscus siapa ini tadi? Barusan saya lihat. Silahkan Pak Franciscus Nujae ya. Silahkan untuk open mic Pak Franciscus. Baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya jujur karena baru bergabung, tetapi saya melihat temanya sangat menarik untuk dibahas berkaitan dengan pendidikan kita di Indonesia. Terutama saya saat ini masih mahasiswa filsafat juga. Saya mau bertanya ke Dr. Ririt, Ibu Ririt, berkaitan dengan program pemerintah yang saat ini sedang digencar oleh Mendikbudristek oleh Pak Nadiem mengenai Merdeka Belajar. Ini kan sesuatu yang gebrakan baru bagi Indonesia, tetapi bagi juga kami para pelajar khususnya. Dalam masa pandemi ini kan memang ada gebrakan-gebrakan khusus untuk meningkatkan taraf pendidikan kita di Indonesia. Apakah saya hanya mau mendengarkan pandangan Bu Ririt, apakah Bu Ririt punya satu pandangan baru tentang rencana pemerintah ini, terutama Menteri Pendidikan ini, apakah sungguh-sungguh nantinya itu bisa mencapai taraf pendidikan Indonesia yang lebih maju dan berkualitas seperti itu. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Silakan mohon ditanggapi Bu Ririt. Bang Franciscus ya. Oke. Silakan Mbak Ririt, Oke. ada tanggapannya. Sebelum saya menanggapi ini, Pak Franciscus, yang menjadi kegelisahan Pak Franciscus sebagai mahasiswa dengan program Merdeka Belajar ini apa? Itu dulu. Ya, ini kan perspektif panjenengan sebagai mahasiswa. Kok sekarang Merdeka Belajar? Gimana sih gitu? Kan tadi ada kayak kegelisahan bahwa Merdeka Belajar di pandemi ini. Apa dulu? Supaya kami bisa menjembatani ini gitu. Yang menjadi prihatin bagi saya itu, misalnya Merdeka Belajar ini kan hampir semuanya itu kan digitalisasi. Lewat digital itu bagi teman-teman yang susah sinyal atau di daerah yang istilahnya terpencil itu kan agak kesusahan. Sehingga program ini menurut saya kurang berjalan dengan lancar. Dan apakah
ada sasaran tertentu untuk mereka yang susah seperti itu. Oke. Terima Sebenarnya, kasih. baik. Bisa langsung ya Pak Moderator ya. Sebenarnya kalau saya melihat program yang dikerjakan oleh Pak Nadiem Merdeka Belajar, kalau yang disampaikan itu kan cuma akses saja, akses belajar menggunakan daring atau online, ya kan, dengan infrastruktur sinyal tadi persoalannya. Tetapi Merdeka Belajar dalam konteks pemahamannya Pak Nadiem untuk diterapkan di kampus-kampus, yang dimana di kampus-kampus tersebut itu membebaskan juga mahasiswanya untuk berkolaborasi dengan Mitra di sini pelaku bisnis, BUMN atau institusi-institusi untuk mereka boleh magang bersama mereka, sehingga mereka itu tidak terkungkung oleh teori-teori saja di universitasnya, di kampusnya, tetapi in the practice mereka mampu mengimplementasikan teorinya di dalam kenyataan dunia kerja melalui magang Merdeka Belajar itu misalnya. Banyak program Merdeka Belajar ini yang sebenarnya kalau kita mau tinjau lebih rendah hati, gitu ya, lebih kalem. Iya, memang begitu adanya. Dulu sebelum ada program Merdeka Belajar, saya juga mengimplementasikan caranya Pak Nadiem. Walaupun waktu itu saya sedikit ada penentangan-penentangan. Sekolah kok koyo ngono kuwi, gitu. Tetapi kebebasan atau membebaskan cara mereka mendapatkan informasi, cara dia mengakses informasi, mengakses pendidikan, mengakses ilmu pengetahuannya, itu dimerdekakan boleh melalui apa saja, melalui podcast, YouTube, dan sarana-sarana yang lain. Tidak harus bertatap muka, seperti itu kan, karena kondisi pandemi ini. Nah, yang tadi juga saya sampaikan di awal, karena Bapak terlambat, saya mengatakan juga, tempo hari, beberapa hari yang lalu, ada seseorang yang mengadukan kepada saya bahwa dia 5 bersaudara. Device-nya cuma 2. Mohon maaf. Semuanya bersekolah. Di jam yang sama. Harus bagi tethering sinyal. Kadang-kadang putus-putus dan tidak bisa dan segala macam. Saya jadi guilty feeling juga. Saya merasa berdosa juga. Loh, iya. Saya tidak kebayang juga gitu loh. Kalau ternyata ada kasus itu, gitu kan. Nah, entah ini kebenaran atau alibi atau apa, tapi kan saya tidak menuduh dan menghakimi dia. Iya, berarti ada toleransi-toleransi seperti apa yang bisa disiasati atau disolusikan dengan kasus atau kondisi belanja masalah tentang teknis operasional sekolah. Jadi, mengapa ada Merdeka Belajar? Mengapa ada LMS? LMS itu sarana belajar, bukan harus online, itu nggak harus setiap hari daring menggunakan Zoom atau Jimit atau media-media lain gitu. Tetapi dia bisa belajar sendiri di situ dengan nanti pola-pola belajar yang mereka juga bisa menggunakan RPS yang sesuai dengan situasi dan kondisi ini. Tidak harus dipaksakan harus tatap muka melalui media yaitu Zoom atau Jimit gitu. Nah, proses-proses yang ditawarkan atau diberikan dalam kebijakannya Pak Nadiem, saya rasa memudahkan sebenarnya, memudahkan kita bersama untuk membuat pendewasaan para ini, karena pendidikan tinggi tadi ngomongnya kuliah ya, para mahasiswa ini untuk lebih mandiri, lebih dewasa. The problem is, apakah mahasiswa kita itu sudah siap belajar mandiri? Dari angket yang saya sebar, mereka bilang begini, Bu, enakan ketemu Ibu Ririt kasih PowerPoint aja ke saya, nanti PowerPoint-nya kita copy. See? Saat saya memberikan hal-hal yang mungkin, oh ya, praktek penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harimu, dalam fotografi, saya ngajar fotografi misalnya. Kamu waktu motret membingkai apa, memvisualisasikan apa? Itu adalah implementasi nilai-nilai Pancasila. Mereka nggak mampu.
Karena imajinasi, kreativiti, dan kedewasaan belajarnya hanya sebatas transfer knowledge, dibagi PPT. Karena itu kebiasaan, kita cuma disuapin, disekoin. Saya sampaikan, dulu waktu saya sekolah SMA nggak kayak gitu juga. Gitu loh. Saya sampai sempat tanya, kamu sekolah di mana? Seperti kata guru tadi, sudah bayar mahal-mahal, pastilah pelajarannya nggak gitu. Nah, kreativitas oleh para pelaku didik yang seperti yang diungkapkan Pak Wawan tadi, membumilah. Jadilah guru yang mampu membumi. Jadi, kalau misalnya ada dosen yang penting atau guru yang penting, ilmuku sudah saya sampaikan, PPT-ku saya sampaikan, saya kirim aja di WA group, selesai. No, kita bukan untuk itu. Menumbuhkan, membangun nilai-nilai tadi yang membumi. Pak Wawan juga sampaikan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya kalau kamu di Indonesia ya jangan mengadopsi mentah-mentah budaya dari Amerika, Eropa, atau filsuf-filsuf para jebolan-jebolan dari negara-negara barat sana gitu. Jika memang itu mampu diadaptasi, bahasa saya ya, bukan diadopsi, diadaptasi tanpa harus melunturkan nilai-nilai yang ini, kita bisa nginjek bumi nggak masih gitu. Nah, sehingga kalau mau bertanya bagaimana pandangan saya terhadap kebijakan yang diinikan Pak Nadiem, semua apa yang diberikan oleh pemerintah tentunya untuk kebaikan buat kita semua. Tidak ada yang sempurna. Tetapi bagaimana kita mampu menerjemahkannya untuk memberikan kontribusi kecil, jadi agent of change, merubah, untuk tidak nambah-nambahin gitu loh. Nambah-nambah sesuatu problem menjadi semakin pelik. Oke, berarti kalau sudah menurunkan kebijakan ini, bagaimana saya harus menerjemahkan? Bukan penolakan dulu, bukan defensif dulu. Orang yang nggak mau maju adalah orang yang selalu memberikan penolakan. Di dalam dirinya berontak, ada defensif dan membangun benteng dulu. Tapi bisa nggak kita meresponi seperti Pak Wawan tadi juga sampaikan? Gitu. Bagaimana kita mau memberikan kontribusi kecil? Sebagai mahasiswa, oke, programnya seperti itu. Berarti saya harus belajar seperti apa? Oke, kalau memang jaringan saya nggak bisa, tapi gurunya itu atau dosennya masih memberikan lewat Zoom terus, oke, saya harus menambah ilmu pengetahuan saya, bukan hanya lewat Zoom-nya saja. Kadang-kadang kan putus-putus, nggak dengar. Tapi saya harus menggali ilmu pengetahuan, theoretical framework saya, dengan cara yang berbeda, melalui apa? Masyarakat, sosial, atau di luar, tanpa harus tatap muka. Jadi kalau kuliah tidak hanya sekedar kuliah absen, dapat ilmu dari dosennya, kita serap, itu saja. Tapi memperkaya kreativitas kita, menggali ilmu pengetahuan, membaca. Iqra, bacalah. Membaca apa? Sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan itu dari mana? Kitab suci masing-masing kan? Sumber segala sumber ilmu pengetahuan. Sehingga jika mampu mengimplementasikan, memahami, menerapkan sumber dari segala sumber ilmu itu tadi, ya insya Allah kita bisa. Gitu loh. Oh, berarti ambil semua itu menjadi berkat. Saya terberkati di sini. Sungguh-sungguh terberkati di malam ini dengan audiens yang banyak, terkhusus para senior, Pak Wawan, para pendiri, dan forum komunitas ini membuat saya menjadi lebih kuat. Oke. Dan saya harus banyak belajar di sini. Saya sepakat sekali dengan Pak Wawan yang sampaikan. Sudah, tidak usah berdebat itu, tapi membumilah filsafat atau theoretical framework yang kita diskusikan, kita perdebatkan, kita argumentasi dari segala macam sisi, implementasinya seperti apa. Itu harapan saya sih. Saya ingin mendapatkan implementasinya dari teori-teori yang mungkin sudah banyak dibaca, kecuali saya masih sedikit membacanya. Jur piye, katanya profesor saya bilang, jur piye ngelakonin nih, gitu loh. Iya, Pak Wawan ya.
Terus gimana melakukannya dengan semua theoretical framework yang ada di sini? Logika sederhana, anak kecil nggak tahu theoretical framework bahwa ulat itu akan berbisa, akan mematok. Jadi kalau misalnya anak kecil dihadapkan dengan ulat, dia akan mainan dingin-dingin empuk. Tapi kalau kita dengan ular berbisa, kita pasti lari. Sepak terjang nggak karuan, bisa jempalian gitu loh. Karena theoretical framework kita sudah tahu, itu bahaya. Dia berbisa, akan menggigit kita dan akan mencederai kita. Theoretical framework kita sudah seperti itu. Nah, saat kita kaya theoretical framework, what should to do now dengan peristiwa COVID ini? Nah, ini yang mungkin mari menjadi perenungan kita bersama juga untuk kita bisa memilah-milah dan memilih eksekusi yang harus kita lakukan apa dengan ilmu yang sudah kaya kita pelajari dari mulai kejar paket A, B, C sampai pendidikan tinggi sampai semuanya. Juri somo apa? Tadi yang ditanya sama Pak Denny, ujung-ujungnya yang menggontok-gontokan menggolek itu gitu. Nggak paham dengan hakikat hidupnya, filsafat hidupnya. Mau nyari apa? Baik. Terima kasih. Itu Pak Mbak Endar. Ririt, terima kasih ya. Sementara waktunya memang sudah jam 9:02. Iya. Saya kembali mengingatkan di salah satu poin yang di-share waktu mengundang ini kita ya. Siap. Tentang pedagogi pandemi. Di situ memang kita diwarnai ketakutan, kebencian, media sosial dipenuhi dengan hoax dan seterusnya ya. Kalau bagi Zero mungkin dia mengusulkan pedagogi kritis kan, yang diperkirakan dapat menjembatani interaksi sosial, keterlibatan di ruang publik, praktik politik, bagaimana bertindak sebagai agen yang bukan hanya individu tapi juga dalam kapasitas sosialnya. Sementara dalam diskusi kita berkembang seperti yang tadi disampaikan dengan sangat bijak oleh Pak Wawan Husin ya, di mana bumi dipijak itu di situ langit dijunjung. Artinya kan contextualized learning ya. Belajar itu memang perlu kontekstual. Jadi bukan hanya di sini berpikir kritis ala katakanlah pedagogi impor ya dari barat misalnya. Tapi kita juga perlu menegaskan rasa tanggung jawab yang mengakar di dalam ruang hidup kita. Sehingga yang tadi Mbak Ririt beberapa kali kan menyebut istilah theoretical framework, itu artinya theoretical framework yang menubuh, yang tertanam, yang mengakar pada letak diri sebagai individu dan makhluk sosial. Sehingga kita dimampukan untuk mengubah litani ratapan itu menjadi tabur harapan. Masalah akan terus ada bersama kita, pandemi mungkin masih akan berulang lagi, begitu ya Mbak Ririt ya? Yes. Omikron mungkin menjadi Deltakron, atau apapun lah, itu nanti mungkin namanya nanti WHO akan memperbarui namanya. Gempa mungkin akan kembali bergoyang bukan hanya dari daerah Pantai Bayah, Banten, bisa juga dari tempat-tempat lain. Saya nggak berani nyebut, nggak berani mendahului kersaning Gusti. Yes. Tetapi kayak diguncang gempa 5 skala Richter saja, kita sudah cemas luar biasa. Orang keluar dari kantor takut luar biasa. Ya kan? Artinya begini, memang akhirnya pendidikan perlu bukan hanya membebaskan dari belenggu-belenggu yang disebut sebagai kemiskinan struktural, kebodohan yang secara sistemik, tapi juga dari dalam itu berupa empowerment ya, benar ya Mbak Ririt? Yeah. Empowerment yang seperti tadi disampaikan Pak Wawan gitu ya, kembali ke dalam diri, jangan takut kehilangan. Yes. Ya kita sudah secara nyata kehilangan orang-orang tercinta kita kan. Saya yakin yang ada di hadir dalam kolokium ini juga sudah ada yang kehilangan orang-orang tercinta yang direnggut oleh COVID kemarin. Dan kita ikut berduka cita tentang itu. Tapi kita juga jangan takut kehilangan dan menjadi lumpuh, bukan ya Mbak? Yes. Ya, kita masih ada harapan tadi. Mari kita sama-sama kembangkan. Mbak Ririt, terima kasih banyak untuk sharingnya, untuk tebar insight-nya ya. Dan moga-moga nanti di dalam skala diskusi yang lebih terbatas, kita bisa membahas secara lebih terfokus, katakanlah begitu, dengan Monef dan sebagainya. Siap. Dan rekan-rekan lain yang sudah hadir malam hari ini ikut traweh ya. Kita ada traweh rohani juga, ini kita bicara tentang pendidikan.
Saya bersyukur bahwa 30 berapa tadi saya catat sempat 35-36 orang hadir, dan semoga ini bermanfaat untuk peningkatan kapasitas diri kita sebagai pendidik. Kita semua adalah pendidik, bukan hanya sebagai guru di sekolah, beberapa hadir di sini guru, kepala sekolah, tapi kita juga dalam keluarga dan untuk self-education, mendidik diri sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai bukan ringkasan, tetapi kesan dan insight yang saya peroleh dari paparan Mbak Ririt dan diskusi kita malam hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk pemerasaran Mbak Ririt. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Rekan-rekan sekalian ya, ada Bung Naryo, ada Edward, teman-teman Pak Wawan Husin, beberapa rekan, saya tidak sebut satu persatu. Nanti ini akan direkam, jadi kita nanti akan di YouTube kan, ada akun YouTube-nya Mbak Ririt, nanti akan kami kirimkan. Dan tadi ada yang nanya juga soal bukti hadir, nanti bisa screenshot sendiri ya, sementara kita belum siapkan link ininya, link untuk daftar hadir ngisi Google Form. Terus nanti juga bisa lihat di YouTube bagi yang ketinggalan. Demikian, saya pamit undur sebagai moderator. Terima kasih banyak. Salam Rahayu, salam kebijaksanaan, salam sehat semua. Selamat malam. Terima kasih Terima kasih semuanya. ya. Terima kasih Terima Pak kasih Wawan, Pak Mbak Wawan, Ririt, Pak Mas Surnario, Denny, Karolus, semuanya. ya. Terima Oke, saya kasih, stop Mbak dulu Ririt. recordingnya. Terima kasih.